Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan kepada kawan-kawan semua yaitu tentang spiral modal. Spiral modal adalah proses perangkat lunak yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari modal sekuensial linear. Kita lanjut ke bagian sejarah. Pada tahun 1986, model ini diperkenalkan oleh Barry Bohm yang terdapat pada makalahnya yang berjudul The Spiral Model of Software Development and Enhancement. Pada makalah tersebut dijelaskan tentang sebuah diagram yang dihasilkan dari berbagai publikasi yang mendiskusikan tentang model spiral ini. Model ini merupakan model yang sudah lama, namun sangat berguna untuk proyek-proyek yang besar. Pada makalah, Barry Bohm menganggap bahwa model spiral adalah suatu model proses yang berhubungan dengan inkrementasi, model prototyping, sama model waterfall. Namun dalam publikasi selanjutnya, Bohm menjelaskan bahwa model spiral sebagai model proses generator yang mana pilihan berdasarkan risiko proyek untuk menghasilkan suatu model proses yang tepat untuk proyek tersebut. Dengan demikian, inkrementasi, model waterfall, dan model prototyping adalah kasus khusus dengan pola risiko proyek tertentu dari model spiral ini. Kemudian setelah kita analisis risikonya, kita masuk ke langkah yang keempat, produk baru yang harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan yang Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Al-Qadri, BP 3020. Di sini saya akan menjelaskan tentang spiral modal, yaitu mana proses yang digambarkan sebagai spiral, mana setiap loop mewakili satu phase dari software proses. Lalu loop yang paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem. Loop selanjutnya itu tentang definisi dari kebutuhan. Lalu loop berikutnya berkaitan dengan desain sistem yang seterusnya. Dan ini dapat dilihat pada gambar yang ada di layar ini. Lalu lanjut kepada sektor-sektor pada loop, dimana yang pertama objective setting atau menentukan tujuan. Menentukan tujuan dari fase yang ditentukan, batasan-batasan pada proses dan produk sesuatu yang sudah diketahui, perencanaan sudah disiapkan, risiko dari proyek sudah diketahui, lalu alternatif strategi sudah disiapkan berdasarkan risiko-risiko yang diketahui dan sudah direncanakan.
Lalu yang kedua itu risk assessment and reduction, yaitu penanganan dan pengurangan risiko, di mana setiap risiko dianalisis secara detail pada sektor ini. Lalu langkah-langkah penenangan yang dilakukan, misalnya itu membuat prototipe untuk mengetahui ketidakcocokan kebutuhan tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik spiral model. Yang pertama yaitu menentukan artefak secara bersamaan. Dalam pemrograman, sebuah artefak adalah setiap hal yang dihasilkan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Model ini menunjukkan bahwa semua artefak dalam siklus hidup suatu proyek harus didefinisikan sepenuhnya dari awal. Yang kedua yaitu 4 esensial tugas model spiral. Menurut Bohm, setiap siklus model spiral terdiri dari 4 tugas berikut: mempertimbangkan tujuan kritis dan kendala stakeholders, menguraikan dan mengevaluasi alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi dan mengatasi risiko kepada solusi alternatif, persetujuan dan review stakeholders untuk melanjutkan berdasarkan kepuasan dalam tujuan kritis dan kendala. Yang ketiga yaitu risiko ditentukan berdasarkan usaha. Upaya dialokasikan untuk proyek harus ditentukan berdasarkan tingkat keparahan risiko yang terkait dengan komponen tersebut. Yang keempat, yaitu risiko ditentukan berdasarkan tingkat detail. Mengatasi potensi risiko harus menentukan seberapa banyak perhatian terhadap rincian proyek yang sedang dikerjakan. Yang kelima, yaitu fokus terhadap sistem dan siklus hidup. Kita harus melihat pentingnya sistem secara keseluruhan dan urusan jangka panjang yang mencakup seluruh siklus hidup. Yang keenam, yaitu menggunakan the anchor point milestone. Pada model spiral, terdapat 3 the anchor point milestones, yaitu Life Cycle Objective atau LCO, untuk melihat apakah pendekatan teknis suatu proyek cukup untuk dilakukan ke pengembangan berikutnya. Yang kedua, Life Cycle Architecture atau LCA, untuk memeriksa apakah pendekatan optimal yang telah ditetapkan dan segala risiko utama telah direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu Initial Operation Capability atau IOC, untuk memeriksa bahwa persiapan yang ada telah memadai untuk memuaskan stakeholders sebelum diluncurkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Yang pertama, kelebihan. Setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping, sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas, dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan dan kebutuhan. Selanjutnya, lebih cocok untuk mengembangkan sistem dan perangkat lunak skala besar. Lalu, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi, karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Selanjutnya adalah kekurangan dari model spiral. Yang pertama, banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengadakannya supaya sukses. Ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Yang keempat, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang kelima, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut.